Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muksitonote, NIM 20407050, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sendra Tasik, Universitas Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Meini selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen. A. Konsep manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus, yang berarti tangan, dan engger, yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manajer, yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk kerja to manage dengan kata benda manajemen. Manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Menurut Luther Glick, konsep manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis mengetahui bagaimana dan mengapa manusia itu kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pada umumnya ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai proses, dan manajemen sebagai profesi. B. Konsep manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Nah, secara filosofi, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antara manusia, iklim organisasi, konteks organisasi, dan sistem. Ketika interaksi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, saling berinteraksi pula dengan lingkungan eksternalnya. Manajemen pendidikan menurut Sulistiono, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu nomor 2, fungsi manajemen menurut George Terry. Menurut George Terry, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berbagai persiapan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Selanjutnya yaitu actuating atau penggerakan, yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan, yaitu untuk mengawasi apakah gerak dari organisasi itu sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Yang ketiga yaitu uraikan 6M tambah 2I. Yang pertama, sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsip dasar mereka adalah makhluk pekerja. Selanjutnya yaitu money atau uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir yang maksimal. Selanjutnya yaitu materials atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, kita tidak bisa mengelola sesuatu untuk dijual. Selanjutnya yaitu machines atau peralatan mesin. Peralatan mesin untuk mengelola bahan baku menjadi barang, jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu metode atau metode. Dalam penerapan manajemen, untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas dibutuhkan suatu metode
atau standar operasional prosedur yang baku. Selanjutnya yaitu market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Selanjutnya yaitu informasi dan inovasi kreatif, maka sama dengan goal. Yang keempat yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu dan seni dapat dilihat dengan melakukan berbagai studi, observasi, dan praktek. Manajer yang handal pada ilmu manajemen dan memiliki seni dalam mengelola ilmu pengetahuan, dia harus mengatur organisasi dengan berbagai macam orang berdasarkan teori yang dia miliki dan harus memberi inspirasi dan motivasi kepada semua orang dengan memuji dan mengajarkan tanpa membedakan latar belakang. Hal yang dimiliki dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Perpaduan ilmu pengetahuan yang menggunakan rumus dan teori yang bersifat kaku akan lebih optimal apabila dicarikan dengan perbuatan dan komunikasi yang manusiawi. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai contoh manajemen, sebagai proses pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir, 5. Syarat dalam kegiatan pagelaran seni antara lain. Yang pertama, membentuk sebuah perencanaan atau perencanaan meliputi yang pertama, jam, bulan, tanggal, dan tahun pelaksanaan. B. Judul atau tema kegiatan. C. Rencana, pembentukan struktur kepanitiaan yang meliputi 1. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, bidang humas, bidang perencanaan dana, bidang kesehatan, bidang konsumsi, bidang perlengkapan, bidang pupdok, dan bidang keamanan. D. Estimasi dana yang diperlukan dalam kegiatan. E. Laporan kegiatan pelaksanaan yang meliputi 1. Surat undangan, persetujuan dari pihak pemerintah yang bersangkutan. 2. Jika pagelaran seni bersifat lomba, maka laporan kegiatan tersebut bisa dipublikasikan dengan menggunakan media sosial maupun cetak seperti pengadaan pamflet, pengadaan poster, baliho yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Baik, itu adalah jawaban saya terkait soal-soal yang sudah Ibu Meini berikan untuk memperbaiki nilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.